Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Kurniawan, NIM 18086093. Baiklah, kali ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang administrasi khusus. Pada administrasi khusus di sini kita akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama yaitu pengertian atau konsep administrasi khusus itu sendiri. Yang kedua, jenis-jenis layanan khusus dan pengelolaannya. Dan yang ketiga yaitu peran guru dalam administrasi layanan khusus. Baiklah, kita masuk yang pertama terlebih dahulu, yaitu administrasi layanan khusus. Apa itu administrasi layanan khusus? Administrasi memberikan layanan secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar dan mengajar di kelas, yang memberikan kepada siswa agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Nah, yang kedua kita masuk ke jenis-jenis layanan khusus dan pengelolaannya. Jenis-jenisnya yang pertama yaitu ada perpustakaan, di mana perpustakaan di sini merupakan suatu unit memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses belajar dan mengajar di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan serta layanan relatif melalui koleksi bahan pustaka. Yang kedua, laboratorium, di mana laboratorium secara sederhana dapat diuraikan sebagai suatu tempat di mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demonstrasi, dan pemuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar dan mengajar. Yang ketiga, jenisnya yang ketiga yaitu ada UKS atau unsur kesehatan sekolah, di mana UKS di sini merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup yang sehat, yang pada gerilanya menghasilkan derajat kesehatan peserta didik yang optimal. Yang keempat yaitu ada kafetaria sekolah atau yang biasa disebut dengan kantin sekolah, di mana kafetaria di sini awalnya mempertimbangkan pendiriannya yaitu karena unsur bisnis semata, tanpa unsur memperhatikan aspek lainnya yang lain-lain. Keterkaitan secara tidak langsung, kafetaria di sini atau kantin di sini berkaitan dengan proses belajar dan mengajar. Nah, yang kelima yaitu ada sarana ibadah. Di sarana ibadah di sini merupakan sebuah layanan yang diberikan oleh sekolah kepada siswa-siswanya dengan maksud layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah maupun melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya, serta biasanya membantu kerohanian bagi siswa atau peserta didik, khususnya dalam pihak sekolah lain pada umumnya agar menjadi manusia yang lebih baik dan beriman. Yang keenam yaitu koperasi. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan masukan atau pengeluaran sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan, yang menjalankan usahanya untuk mempertinggi kesejahteraan kejasmanian para anggotanya. Yang ketujuh yaitu transportasi, di mana transportasi di sini biasanya terdapat di SMP maupun SD ataupun TK. Dalam sarana transportasi di sini bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar dan mengajar. Peserta didik di sini merasa jika ada transportasi di sini peserta didik akan merasa aman dan nyaman
serta tidak akan terlambat lagi dan pulang dengan tepat waktu. Yang terakhir, kita masuk ke peran guru dalam administrasi khusus. Yang pertama yaitu terlibat dalam administrasi perpustakaan, misalnya memperkenalkan buku-buku kepada siswa ataupun peserta didik. Yang kedua yaitu mengetahui jenis-jenis kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi buku-buku di perpustakaan. Dan yang terakhir yaitu mempromosikan perpustakaan baik pemakaian maupun untuk pembinaannya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi administrasi layanan khusus di sini. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.